Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita melanjutkan masih dalam bab yang kemarin, bab mulatafatil yatim wal banat, yaitu bersikap lembut kepada anak yatim, kepada anak putri-putri, anak perempuan, orang miskin, dan yang semisalnya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Sungguhnya aku dan pengayom anak yatim atau pengurus anak yatim di surga demikian, yaitu wa asyara bisabbabati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Rasulullah SAW mengisyaratkan antara as-sabbabah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, Rasulullah SAW memisahkan di antara keduanya. Rasulullah SAW mengatakan, aku dan pengayom anak yatim di surga seperti ini, bergandeng antara jari telunjuk sama jari tengah, tapi Rasulullah SAW memisahkan di antara keduanya. Kemudian juga wa kafil yatim, kata An-Nawawi rahimahullahu taala, al-qa'im bi umurihi. Namanya kafil yatim yaitu yang mengurusi urusannya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Pengurus anak yatim, ya, yang anak yatim tersebut kerabatnya, au li ghairihi, atau anak yatim yang bukan kerabatnya, ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim tersebut sama saja, yang diurusi anak yatim kerabatnya atau bukan kerabatnya, maka aku dan pengurus tersebut kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Wa asyara rawi wa huwa Malik ibn Anas bis sababati wal wusta. Sang perawi yaitu Anas bin Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas mengisyaratkan maksudnya begini, yaitu antara seperti dari telunjuk dengan jari tengah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata An-Nawawi rahimahullah, al yatim lahu aw li ghairihi, anak yatimnya atau anak yatim selainnya, maknanya qaribuhu awil ajnabiyyu minhu, yaitu anak yatim yang merupakan kerabatnya atau anak yatim yang bukan kerabatnya. Fal qarib, anak yatim yang kerabatnya, mithlu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw akhuhu aw ghairuhum min qarabatihi. Itu anak yatim yang mungkin diurus oleh ibunya atau kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya dari kerabat-kerabatnya. Wallahu a'lam. Taib. Ini dua hadis yang maknanya mirip tentang keutamaan mengayomi anak yatim, ya. Dan dimaksud dengan mengayomi adalah al-qa'im bi umurihi, yaitu mengurusi urusannya, baik urusan terkait dengan agamanya maupun urusan terkait dengan dunianya. Terkait dengan agamanya itu diperhatikan, pendidikan agamanya, salatnya, ibadahnya, takwanya dia perhatikan. Yang terkait dengan dunianya seperti makanannya, minumnya, pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya, ya, maka namanya kafil, yaitu mengurusi dua-duanya, mengurusi dua-duanya. Tentu berbeda dengan orang yang hanya memberi sumbangan kepada anak yatim. Tidak sama. Artinya banyak di antara kita yang sering kasih sumbangan sama anak yatim sesekali, tapi bukan kafil, bukan pengurusnya. Yang dimaksud kafil yaitu yang benar-benar mengurusi anak ini. Dia ngurusi dunianya, ngurusi akhlaknya, ngurusi agamanya. Itu yang mencapai derajat yang mulia. Tentunya memberi bantuan kepada anak yatim pahalanya besar. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini pengurusnya, benar-benar dia ngurusin urusan anak yatim ini sampai dia dewasa, ya. Dan sebagaimana kita sebutkan namanya yatim, yaitu orang yang kehilangan ayahnya meninggal dunia dan belum mencapai derajat balik, belum dewasa. Kalau sudah dewasa,
maka tidak dikatakan yatim lagi. Kalau laki-laki bisa cari nafkah sendiri, kalau perempuan bisa dinikahi, ya, bisa dinikahi. Di sini Rasulullah SAW memberi motivasi bagi orang yang mengurus anak yatim. Kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bisabbabah wal wusta. Sabbabah disebut sabbabah dalam sebagian riwayat yang lalu as-sabbahah. Jadi telunjuk ini dalam bahasa Arab bisa disebut sabbabah. Sabbabah itu artinya yaitu tukang mencela. Kenapa? Karena orang kalau mencela biasanya nunjuk pakai jari. Jarang orang yang nunjuk begini kalau lagi mencela. Nunjuk pakai apa? Jari telunjuk. Makanya dalam bahasa Arab disebut jari pencela. Atau disebut juga sabbahah, jari yang digunakan untuk berzikir, bertasbih, atau untuk ketika sholat bertasyahud menggunakan jari telunjuk. Maka dia kadang dikatakan sabbabah yang mencela, kadang dikatakan sabbahah yang bertasbih. Karena kalau seorang sholat, dia memberi isyarat dengan telunjuknya. Al-wusta tentunya tengah. Hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang mengayomi anak yatim. Karena kedudukannya tinggi di surga. Ya, karena kita tahu tidak ada pemisah antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tidak ada pemisah. Ini menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Tetapi tentu ada perbedaan. Makanya Rasulullah SAW merenggangkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya ada beda. Tetapi dia sudah mencapai derajat yang tinggi. Ya, sudah dekat dengan derajat Nabi SAW. Tentunya tidak ada seorang pun yang akan menyamai derajat Nabi SAW. Tapi sudah dekat dengan Nabi SAW. Hanya saja memang antara telunjuk dan ini ada tingginya berbeda, kemudian ada jaraknya ada jaraknya. Dari sisi tinggi berbeda, dari sisi jarak juga ada. Tapi ini tidak lain motivasi Nabi SAW agar seorang benar-benar mau mengurusi anak yatim, ya. Dan anak yatim sebagaimana ya kita telah sebutkan, ya, ada dua di sini. Ada yatim yang merupakan kerabatnya dan ada yatim yang bukan kerabatnya. Dua-duanya dapat pahala. Apakah anak yatim yang kita urus itu ponakan kita, ya? Atau misalnya adik tiri kita, ya? Atau misalnya sepupu kita, kerabat kita, ya? Ini pahalanya lebih besar daripada anak yatim yang ajnabi, yang bukan kerabat kita. Tapi dua-duanya dapat pahala. Dua-duanya mendapati derajat yang tinggi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah." Tidakkah dia melewati al-aqabah, yaitu selamat dari neraka jahanam dengan caranya apa? Ya. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, memberi makan kepada orang miskin ketika musim kelaparan. Au yatiman dza maqrabah, atau memberi makan kepada anak yatim yang merupakan kerabatnya. Au miskinan dza matrabah, atau miskin yang tidak memiliki apa-apa kecuali tanah. Di sini dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga model orang yang lebih utama untuk diperhatikan. Pertama, memberi makan kepada fakir miskin di saat musim kelaparan. Memberi makan kepada fakir miskin secara umum berpahala, tetapi ketika musim kelaparan pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena kebutuhannya lebih mendesak. Yang kedua, au yatiman dza maqrabah, atau anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Memberi bantuan, mengayomi anak yatim secara umum, anak yatim manapun pahalanya besar. Apalagi kalau anak yatim tersebut punya hubungan kekerabatan. Berarti kita berbuat baik kepada anak yatim ini dua sisi. Pertama, dia sebagai anak yatim, kedua adalah kerabat kita. Yang ketiga, au miskinan dza matrabah, orang miskin yang benar-benar parah. Allah mengatakan sang miskin yang memiliki tanah, seakan-akan dia tidak punya apa-apa kecuali apa? Tanah, karena miskin bertingkat-tingkat. Nah, kalau ada orang miskin yang seperti ini parah, semakin kita bantu pahalanya semakin besar. Oleh karenanya, pahala sedekah bisa menjadi besar dari berbagai macam sisi. Ditinjau dari sisi yang kita bantu, ditinjau dari kondisi orang yang kita bantu. Seperti dalam hadis ini miskin yang kerabat dengan miskin yang tidak kerabat, dua-duanya dapat pahala, tetapi ayat menjelaskan yang punya kekerabatan lebih tinggi pahalanya, ya. Namun semua yatim yang punya kekerabatan lebih tinggi pahalanya. Namun semua yatim kalau kita berbuat baik kepadanya dapat pahala. Seperti saya sebutkan hadis kemarin, ketika ada seorang yashku qaswata qalbihi, ada seorang yang mengeluh tentang kerasnya hatinya, maka Rasulullah SAW mengatakan, wamsah ra'sal yatim. Usapkanlah tanganmu kepada
kepala anak yatim. Bahkan dalam satu hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan di ghairihi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man masah ala ra'sil yatim kanat lahu bi kulli sya'ratin tamurru alaihi yaduhu hasanat." Siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap rambut yang dia usap oleh tangannya, maka akan mendapatkan pahala-pahala setiap rambut ya. Jadi memang kalau kita di Arab Saudi sana kalau ada anak yatim, orang segera rebut-rebutan apa? Usap kepalanya. Seperti kaidah kemarin kita bilang jangan sekedar usap, kasih apa? Kasih duit. Kasih duit. Kalau mengusap saja dapat pahala, apalagi kalau kita kasih duit. Apalagi kalau kita kasih makan, mengusap aja dapat pahala karena usapan itu memberikan kebahagiaan bagi dia. Apalagi kalau kita berikan hadiah, berikan oleh-oleh, kita sekolahkan. Dia senang dengan kita, dia bangga seakan-akan kita ayahnya. Ya, maka tentu pahalanya lebih besar ya. Dan memang bagaimanapun juga kalau kita berbuat baik sama anak yatim, kita tidak akan bisa menganggap dia sebagai anak kita. Meskipun dia sudah bersikap seperti anak kita, hati ini nggak bisa kita tipu. Tetap anak kita beda dengan anak yatim. Meskipun kita berusaha misalnya menyamakan, dia tidak bakalan mampu. Dia tidak bisa menipu hati kita. Ini darah daging kita. Kalau ini bukan, ya. Tapi itulah pahala yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang mengayomi anak yatim. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Laisal miskinu alladhi tarudduhu tamratu wa tamratan." Bukanlah seorang miskin yang sejati adalah yang kalau dikasih satu butir korma atau dua butir korma terus dia pergi. Wala luqmatu wal luqmatan. Bukan juga orang miskin yang kalau kita kasih satu suapan makanan atau dua suapan makanan kemudian pergi. Innamal miskin alladzi yata'affaf. Miskin yang sungguhnya adalah yang tidak meminta-minta, yang dia yata'affaf, yaitu tidak meminta-minta karena menjaga harga dirinya. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat yang lainnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhu luqmatu wal luqmatan." Bukanlah seorang miskin adalah yang berkeliling di orang-orang minta-minta, kemudian kalau sudah dikasih satu suapan atau dua suapan kemudian dia pergi. Wat tamratu wat tamratan, dia minta di rumah sini dua tamar, dua korma, dia ke sana dapat dua korma kemudian dia pergi, lanjut meminta ke pintu-pintu berikutnya. Ini bukan miskin yang sejati. Dia miskin tapi bukan miskin yang sejati. Walakinnal miskina, tapi miskin yang sejati yang sesungguhnya alladzi la yajidu ghinan yughni, yang tidak memiliki kecukupan untuk mencukupinya, dia tidak cukup di rumah, wala yuftanu bihi fa yatasaddaqu alaih, dan orang tidak sadar kalau dia tidak butuh. Orang tidak sadar kalau dia lagi susah, sehingga tidak ada yang beri sedekah kepada dia. Wala yaqumu fa yas'alun nas, dan dia juga tidak pernah berdiri kemudian minta-minta kepada orang-orang. Ini yang miskin yang sungguhnya, yang terhalang dari pemberian manusia. Ya. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan miskin ada dua. Miskin ada yang minta-minta dan ada miskin yang tidak minta-minta. Ya. Yang dia disangka orang punya, disangka tidak susah. Ya. Kata Allah, yahsabuhumul aghniya, ya, yahsabuhul jahilu, ya, aghniya aminat, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah memuji sebagian orang-orang miskin yang orang yang tidak ngerti menyangka dia orang kaya. Karena dia tidak melas wajahnya, kemudian dia tidak minta-minta. Sehingga orang yang tidak ngerti menyangka dia termasuk orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena tidak pernah minta-minta. Ya, ta'rifuhum bisimahum, engkau melihat dari, kau tahu dari cirinya, la yas'aluna nasa ilhafa. Dia tidak minta orang dengan mendesak. Kalaupun dia meminta, dia bilang misalnya dia minta, ada anak saya sakit, mungkin kalau bisa kasih bantuan. Terus orangnya tidak kasih. Dia tidak, tolong dong, enggak. Kalau enggak, sudah. Kalaupun dia harus meminta, dia meminta dengan cara seperti itu. Tidak merengek-rengek kepada orang yang diminta bantuan. Makanya, orang miskin yang minta-minta, kita bantu. Yang lebih utama yang tidak minta-minta. Nah, ini kita harus fatin, kita harus cerdas, ngerti mencari orang-orang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang masuk surga, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang penghuni surga
mereka sadar bahwasanya dalam harta mereka ada hak milik orang yang meminta wal mahrum, dan ada hak bagi orang yang tidak meminta. Sehingga kita yang datang ke rumahnya, kita yang mengetuk pintunya, kita yang memberi kepada dia. Orang seperti ini ada, contoh orang yang bekerja jualan kue, dia tidak minta-minta jualan tapi nggak laku, kita ngerti. Dia nggak minta-minta sama orang, ya. Dia jualan tapi nggak laku. Jualan es musim hujan, nggak ada yang beli. Dia tidak ngemis, enggak, tapi kita tahu dia nggak laku. Nah, ini kita harus cerdas, kita tahu ini orang susah, kita kasih. Jadi tidak bukan yang kita kasih yang minta-minta saja, kadang yang tidak minta-minta. Meskipun dia tidak minta-minta, kita akan lihat dari raut wajahnya, raut wajah orang sedang sakit, sedang susah pasti kelihatan lah. Kalau kita mau mengecek, ya. Kita mengecek. Oleh karenanya orang yang susah yang tidak minta-minta lebih utama untuk kita berikan. Mungkin dia pergi pakai jas, pakai dasi, tapi pulang nggak ada uang. Tapi dia nggak minta-minta. Ya. Dia tidak minta-minta. Orang seperti ini lebih utama untuk kita perhatikan karena dia adalah miskin yang sesungguhnya. Dia susah namun dia tidak minta-minta. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan nasihat tentang orang yang miskin agar jangan suka minta-minta, berusaha semaksimal mungkin, kecuali darurat. Kalau darurat enggak apa-apa. Dia berhak untuk minta kalau darurat. Tapi kalau tidak darurat, saya bacakan, dia mengatakan rahimahullah taala, fal miskin yajibu alaihi sabar. Orang yang miskin harus sabar. Wa yajibu alaihi an yamtani an su'alin nas. Dan wajib bagi dia untuk menahan dirinya dari minta-minta kepada orang. La yas'al illa inda darurah al-quswa. Dia tidak minta kecuali benar-benar darurat. Ini darurat. Kalau enggak sakit parah, kalau enggak meninggal, kalau itu baru. Selama dia masih bisa bertahan, masih bisa hidup, maka jangan minta-minta. Idza halat lahul mayyitah halalahu su'al. Kalau dalam kondisi darurat dia boleh makan bangkai. Demikian juga kalau makan bangkai boleh, minta juga boleh kalau darurat. Ya. Seperti kejadian di waktu sebagian saudara-saudara kita di negeri Syam, di Suria, sampai mereka bertanya kepada para ulama ketika itu, boleh enggak mereka makan anjing, ya? Karena sudah tidak ada makanan di sana ketika itu. Musim dingin mereka tidak ada makan kecuali anjing. Boleh daripada meninggal, ya. Artinya kalau seorang darurat dia boleh minta, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak darurat, wajib kata Syekh Utsaimin rahimahullah untuk sabar dan menahan diri untuk tidak meminta. Qabla dzalika madam yumkinuhu an yata'affafa walau an ya'kula kisratan min khubzin aw syaqqan min tamratin fala yas'al. Tapi kalau sebelum itu hendaknya memungkinkan dia untuk tidak minta-minta meskipun hanya memakan sepotong roti atau memotong sepenggal korma, maka jangan dia minta. Wala yazalul insanu yas'alun nas, nantiasa seorang minta-minta. Tsumma yas'alun nas, kemudian minta-minta lagi. Tsumma yas'alun nas, kemudian minta lagi. Hatta ya'ti yaumal qiyamah wa ma fi wajhihi muz'atu lahmin, sampai akhirnya dia datang pada hari kiamat kelak dan tidak ada daging sedikit pun di wajahnya. Waliyadzubillah. Li'annahu qad qashara wajhahu lin-nas fid dunya, karena dia telah merobek wajahnya dengan minta-minta kepada orang-orang di dunia, ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk tidak minta-minta, ya, jangan merendahkan diri, berusaha hanya minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali darurat. Nah, kita yang memiliki kelebihan, kita mengenal orang, ada orang yang minta-minta, kalau kita bisa kita kasih, kalau ada yang tidak minta-minta, kelihatan dia butuh, kelihatan dia susah, kita bantu sebelum dia meminta. Kalau perlu kita datang ke rumahnya untuk memberikan kepadanya. Itulah miskin yang sejati, yang susah namun tidak minta-minta. Taib yang berikutnya, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah. Seorang yang berusaha mengurusi armalah. Armalah itu maksudnya ada yang mengatakan janda, ya, yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal, atau gadis perawan tua yang tidak ada mengayominya, ya. Masuk di dalam apa? Armalah, atau wanita yang tidak ada yang mengurusinya. Tidak ada yang mengurusinya. Itu disebut dengan al-armalah. Tidak dibatasi dengan janda saja, bahkan sebenarnya ulama meluaskan maknanya. Bisa jadi perawan tua yang tidak ada yang mengurusinya, ya. Atau seorang yang ditinggal oleh semuanya sehingga mungkin suaminya ada tapi pergi tidak ngurus dia. Dan betapa banyak wanita seperti itu yang suaminya meninggalkan begitu saja. Entah kawin lagi, entah lari dari dia, sehingga tidak ada yang
mengurusinya. Ini disebut armalah. Wal miskin, dan yang berusaha mengurusi orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsabuhu qala, dan menurutku Rasulullah SAW bersabda, wa kal qa'imil ladzi la yaftur, seperti orang yang salat malam yang tidak pernah lelah. Wa kas-sha'imil ladzi la yuftir, seperti seorang berpuasa tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan membantu orang yang miskin, demikian juga armalah, wanita yang tidak ada yang mengayominya. Ya. Oleh karenanya ada perkataan ini dari Ibnu Battal rahimahullahu taala yang maknanya bahwasanya kita tahu bahwasanya berjihad bukan perkara yang mudah. Seorang mengorbankan jiwa dan raganya, terkadang mengorbankan hartanya. Ibadah yang berat. Suatu yang paling kita cintai dalam hidup ini adalah nyawa kita dan harta kita. Terus kita mengorbankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang ringan, berat, ya. Mengorbankan duit sedikit saja mikir-mikir. Apalagi mengorbankan nyawa. Nah, ternyata ada jalan lain agar kita bisa meraih pahala jihad tanpa harus berperang. Tanpa harus mengangkat pedang, tidak, tanpa harus mengangkat senjata. Hanya ya mungkin mengorbankan uang, mengorbankan waktu, yaitu berusaha ngurusi janda dan orang miskin, ya. Di sini kata sebagian ulama as-sa'i, Rasulullah SAW mendatangkan dengan as-sa'i. As-sa'i itu isim fa'il yang menunjukkan berkesinambungan. Seorang yang berkesinambungan ngurusi janda, ngurusi wanita yang terbengkalai, tidak ada yang ngurus, maka seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ngurusi janda dan anak orang miskin ini butuh kesabaran. Orang bisa ngurus sekali-sekali, tapi terus-menerus ngayomi janda tersebut, ngayomi orang miskin tersebut, terus-menerus berkesinambungan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kadang dia malas, kadang dia bosan, ngerepotin terus. Kadang dia punya kebutuhan sehingga dia lalai untuk mengurusi janda dan orang miskin tersebut. Makanya perlu perjuangan yang hebat. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau pahala yang lain seperti al-qa'im alladzi la yaftur, seperti orang yang salat malam yang tidak pernah letih. Siapa di antara kita kuat salat malam, tidak pernah letih? Semalam suntuk setiap hari. Enggak mungkin. Kita aja bulan Ramadan 2 jam salat kita sudah enggak kuat. Sudah berdeham di belakang. Ada yang sudah sujud sambil ngorok. Kalau Qiyamul Lail di Masjid Nabawi begitu kejadian gitu. Kita sujud tahu-tahu kedengar orang ngorok di samping, ya. Kita juga sambil mimpi tahu-tahu sambil ngantuk, ya. Enggak kuat. Ya. 2 jam, ya. Jam 1. Kadang-kadang kita enggak tidur. Siapa yang kuat salat malam tidak tanpa lelah? Siapa yang enggak? Enggak ada yang kuat. Ya. Siapa yang kuat puasa tidak berbuka? Wa kas-sha'im ladzi la yuftir. Setiap hari berbuka tidak? Setiap hari berpuasa tidak berbuka. Tiap hari puasa. Berat. Ya. Berat, ya. Apalagi di luar banyak gorengan, berat. Nah, caranya mudah. Ada cara yang Allah mudahkan. Ya udah ngurusi janda. Ngurusi sekali lagi tidak harus dinikahi. Dinikahi oke. Enggak juga enggak apa-apa, ya. Yang penting diurusi dengan tetap menjaga diri, ya. Apalagi wanita seperti janda kadang kita salah berbuat disangka macam-macam, ya. Serba salah, ya. Ditinggalkan salah, dibiarkan salah, didekati juga salah. Yang benar dikawini. Enggak salah. Kalau mampu, kalau enggak mampu. Saya kadang lihat bagaimana cerita para sahabat, subhanallah. Ada temannya meninggal langsung istrinya dinikahi. Ya, karena dia ingin mengayomi ini istri temannya. Zaman sekarang kita enggak berani, ya. Bukannya penakut tapi belum berani. Kemampuan enggak mampu, ekonomi enggak mampu, belum banyak pertimbangan, ya. Akhirnya banyak janda yang terbengkalai, kasihan. Dan terkadang mereka harus terjumus dalam hal yang haram. Terjumus dalam perzinahan, terjumus dalam hubungan yang haram, terkadang dimanfaatkan laki-laki, ya,
yang hidung belang, merayu, kemudian digauli, ditinggal seperti itu. Akhirnya dia nikah cerai. Kenapa? Karena tidak ada yang menikahinya dengan ketulusan. Nikah hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk mengurusinya. Tapi itulah orang yang berjuang bisa ngurusi janda, luar biasa ya. Saya kemarin baru ngobrol sama kawan satu daerah, bukan di Jakarta, nanti antum curiga. Dia bilang, Ustaz, si Fulan, Masya Allah Ustaz, yang saya kagum dari dia Ustaz, semua yang dinikahi, istri kedua, istri ketiga, semuanya janda. Dan jandanya sebagian umurnya sama dengan dia, sama-sama agak tua. Benar-benar niatnya untuk apa? Mengayomi ya. Ya ada orang yang begitu, ada ya. Yang menikah bukan cuma sekedar untuk kepuasan kebutuhan biologis, tetapi memang untuk membantu. Kitanya memang yang tidak mampu ya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Allahul musta'an. Tapi inilah tidak harus dinikahi. Terkadang bisa tinggal di rumah kita ayomi kebutuhannya ya. Mungkin anak-anak yatimnya ada, kita ayomi ya. Tidak harus kita nikahi atau kita carikan suami buat dia ya. Bisa mengayominya. Intinya siapa yang diberi kesempatan untuk ngurusi para janda dapat pahala besar ya. Dapat pahala besar ya. Kapan itu saya pernah disebut ada pengajian khusus janda ya. Ada ratusan janda dikumpulkan kemudian apa? Bikin pengajian. Bagus sih, kasihan juga sih ya. Tapi ya begitu tadi ya. Biasanya janda sensitif biasanya. Semoga Allah membantu mereka ya, kasihan. Tapi inilah pahala yang besar bagi orang yang mengurusi janda atau wanita yang ditinggal oleh suaminya atau wanita yang terbengkalai tidak ada yang mengurusinya. Ya, atau dia jualan nggak ada yang ngurusi dia, jualan nggak ada yang beli. Kita tahu dia nggak ada yang mengayominya, dia mungkin sewa rumah. Kita bantu sebisanya, maka subhanallah pahala ya, luar biasa. Dari sini kita tahu bahwasanya mengurusi anak istri itu pahalanya besar. Salah seorang yang pergi kemudian cuek meninggalkan anak istrinya meskipun dengan alasan berdakwah atau alasan yang lainnya ya. Untuk panggilan sosial, kalau dia meninggalkan anak istrinya sampai berbulan-bulan sampai setahun, ini adalah bentuk yang sangat tercela ya. Kenapa kita dapat pahala ngurusi janda? Karena janda ini nggak ada yang ngurus. Nah kita punya istri di rumah, punya anak di rumah, kita nggak ngurusin gimana? Ini mendalil bahwa saya ngurusi anak istri dengan baik, pahalanya besar. Saya bacakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wa fi hadza dalilun ala jahli ulaika alqaum alladziina yadhhabuna yaminan shimalan wa yad'una awailahum fi buyutin ma'an nisa. Dan ini dalil tentang kejahilan sekelompok orang yang mereka pergi ke kanan, ke kiri dan mereka meninggalkan keluarga mereka fi buyutin ma'an nisa, ditinggalkan anak-anak sama perempuan ya. Wala yaqulun lahum ailun fayudhi'un. Tidak ada yang ngurusi mereka sehingga anak dan istrinya terbengkalai. Li'annahum yahtajuna ilal infaq wa yahtajuna riayah. Karena anak-anak dan istri di rumah butuh dengan infak, bukan cuma infak, butuh dengan perhatian, wa ila ghairi dzalik dan kebutuhan yang lain. Wa tajidhum yadhhabuna yatajawwaluna fil qura wa rubbama fil mudun aidan. Kalian dapati sekelompok orang ini pergi ke kampung-kampung bahkan ke sebagian kota-kota ya. Biduni ayyakuna hunaka darurah. Tanpa ada darurat tidak harus ke sana. Walakin syai'un fi nufusihim, ada sesuatu di jiwa mereka. Yadhunnuna anna hadza afdal minal baqa'i fi ahli. Mereka menyangka pergi-pergi ke sana kemari lebih baik daripada tinggal di rumah ngurusin anak-anak dan istri mereka. Bita'dibihim wa tarbiyatihim. Untuk mendidik anak-anak dan mentarbiyah anak-anak dan anak istri juga ditarbiyah. Wa hadza dhannun khata'. Inilah persangkaan yang keliru. Fa inna baqa'ahum fi ahlihim wa tawjiha auladihim min dhukurin wa inath wa zawjatihim wa man yata'allaqu bi afdal min kaunihim yakhrujuna yaz'umuna annahum yursyiduna an-nas. Kata Syekh, sungguhnya keberadaan mereka di rumah bersama keluarga mereka, memberi pengarahan kepada anak mereka, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, memberi pengarahan kepada istri-istri mereka dan orang-orang yang punya hubungan dengan mereka, lebih afdal daripada mereka keluar kemudian mereka menyangka mereka memberi bimbingan kepada masyarakat.
Wa hum yatrukuna awailahum alladzina hum ahaqqu min ghairihim. Sementara mereka meninggalkan anak istri mereka yang lebih utama untuk mendapatkan kebaikan dia daripada orang lain. Binasihatihim wa irsyadim, butuh nasihat mereka, butuh bimbingan mereka. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, wa anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kepada orang terdekat kalian. Fabada bi asyiratil akrabin qabla kulli ahad. Maka Allah memulai untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekat sebelum yang lainnya. Amal ladzi yadhhabu ila da'wa ila Allah yauman aw yaumin. Adapun seorang yang keluar untuk berdakwah sehari atau 2 hari, wa ma asbaha dzalik, cuma sehari 2 hari, wa huwa aidun ila ahli, atau semisalnya kemudian dia pulang ke rumahnya an qurbin segera, fa hadza la yadur. Ini tidak jadi masalah, wajar seorang butuh keluar untuk apa? Berdakwah. Wa huwa ala khair, dan dia baik, yang penting dia punya hubungan sama anak istri, dia bimbing mereka segera pulang, karena anak istri bukan cuma butuh duit, dia butuh kedekatan dengan orang tuanya, dia butuh bimbingan, dia butuh qudwah hasanah, contoh nyata di hadapannya, dia butuh ngobrol sama orang tuanya. Lakinna kalamana fi qaumin yadhhabuna arba'ata asyhur aw khamsata asyhur. Tapi pembahasan ini tentang kita ini yang saya singgung ini terkait dengan suatu kaum yang mereka pergi 4 bulan, 5 bulan, aw sanah atau 1 tahun an awailih, meninggalkan keluarga mereka. Yatrukunahum lil ahwa warriyah ta'sifu bihim. Ya, mereka tinggalkan begitu saja sementara angin menghantam mereka. Fa haula ila syakka anna hadza min qusuri fiqhim fi dinillahi azza wa jalla. Ini menunjukkan kurangnya pengetahuan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia faqih tentang agama. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah skala prioritas. Benar kita punya ingin berdakwah, ingin menyampaikan, tapi ingat anak istri kita lebih utama untuk kita bimbing, untuk kita nasihati. Mereka butuh kedekatan kita, mereka butuh bimbingan kita. Taib berikutnya, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yumna'uha man ya'tiha. Orang yang ingin makan malah dilarang, itu orang fakir. Yang berhasrat makan makanan enak siapa? Orang fakir. Tapi enggak boleh datang ke walimah tersebut. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sementara yang diundang adalah orang yang tidak ingin, itu orang kaya. Orang kaya mending makan, dia uang banyak, dia makan di mana-mana, makan walimah apa dia makan. Dia tidak begitu semangat. Tapi orang kaya inilah yang diundang. Wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang diundang walimah kemudian tidak hadir, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah min qawlihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari perkataannya, bi'sat ta'amu ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Yang diundang hanya orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang, ya. Apa yang dimaksud dengan walimah ini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan yang dimaksud adalah walimatul urs, yaitu walimah pernikahan. Ini yang wajib untuk dihadiri. Adapun walimah-walimah yang lain maka sunnah, tidak sampai derajat wajib. Misalnya walimah ada buka usaha baru, undang orang makan, atau menempati rumah baru, atau pulang dari safar kemudian undang orang makan, atau naik jabatan syukuran, itu namanya walimah semuanya. Maka hukumnya tidak wajib, hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib tadi walimah apa? Walimatul urs, walimah pernikahan. Maka kalau ada orang telepon, datang ke rumah saya undang makan. Apa ini? Walimah pernikahan bukan? Oh bukan. Kamu enggak nikah? Enggak. Ini bukan pernikahan. Ini naik pangkat, naik jabatan. Saya undang kamu makan. Hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Apa lauknya? Kambing. Kalau kambing, sunnah yang ditekankan. Tempe, aduh lain kali ya. Tapi intinya tidak wajib. Kalau kita bisa datang menyenangkan orang, alhamdulillah, orang senang ya. Orang senang ya. Di antara hal yang menakjubkan yang saya dengar dari sebagian ulama, padahal di tengah kesibukan mereka, kita tidak bisa seperti mereka. Kita ini sok sibuk. Kalau mereka benar-benar sibuk, tapi mereka sempatkan diri walimah. Di antaranya seperti cerita Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dia tinggal di kampung sana ya. Hampir seluruh orang di kampungnya pernah dia kunjungi. Ya mungkin dulu rumah tidak terlalu banyak.
tapi dia sempatin datang seluruh ke rumah orang yang ada ya. Kemudian di antara juga Syekh Abdurrahman Al-Jibrin ya. Syekh Al-Jibrin rahimahullahu taala. Supirnya orang Indonesia. Dia pernah cerita jadi Syekh itu tiap malam keluar menghadiri walimah, hampir setiap malam. Dia yang ngantar, dia yang supir. Jadi kasih daftar. Pokoknya ada waktu dia walimah ke sana, ada walimah. Subhanallah. Saya pikir saya begitu masih sempat apa? Walimah ya. Ya tapi ya mungkin zaman dulu nggak ada macet ya. Kalau di sini macet melulu ya. Tapi intinya sebagian orang Masya Allah ya ingin menyenangkan saudara-saudaranya sehingga selalu hadir dalam acara walimah. Cari pahala dari banyak sisi, di antaranya menyenangkan saudara-saudara kita. Oleh karenanya An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan jika seorang diundang acara walimah dan dia puasa, dia wajib hadir. Dia wajib hadir. Dia mau batalkan boleh, kalau dia tidak batalkan tidak apa-apa. Penting dia hadir menyenangkan orang yang mengundang. Mungkin dia bisa doakan mereka atau kasih ceramah kepada mereka. Jadi tidak harus membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau dia batalkan tidak jadi masalah karena menyenangkan orang yang mengundang ya. Dan walimah ya, walimah pernikahan hukumnya sangat ditekankan. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dalam kondisi memakai baju yang terkena parfum yang berwarna, Rasulullah SAW heran karena parfum berwarna itu zaman Nabi SAW adalah parfumnya para wanita. Kok ada parfum perempuan nempel di baju Abdurrahman bin Auf? Mahyam atau mahada, ini apa Abdurrahman bin Auf? Kok ada parfum perempuan di badanmu? Kata dia, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kemudian kata Rasulullah SAW, barakallahu lak, aulim walau bisyah. Semoga Allah berkahi engkau dan bikin walimah meskipun hanya motong seekor apa? Kambing. Artinya seekor kambing itu perkara yang ringan bagi orang sekaya Abdurrahman bin Auf dan tidak harus daging. Tidak harus daging. Yang penting walimah fungsinya untuk membedakan dengan sifah, dengan zina. Kalau zina orang sembunyi-sembunyi, walimah kita perlu buat walimah. Ini syariat yang disukai oleh Nabi SAW dan ini pembeda antara zina yang lakukan sembunyi-sembunyi dengan kita walimah kita umumkan sehingga menyenangkan masyarakat tahu bahwasanya ada syariat yang dikerjakan. Baik, kapan wajib untuk menghadiri walimah? Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama, kalau yang menyuruh adalah seorang muslim. Kalau non muslim ngajak walimah atau ngajak makan atau walimah pernikahan tidak wajib untuk datang. Yang wajib jika yang mengundang orang muslim. Kalau menghadiri walimah non muslim ada manfaatnya, ada maslahatnya hadiri. Kalau tidak ada maslahatnya, kadang kita tidak perlu menghadiri, kita bisa kasih hadiah tanpa harus hadir. Ya, sebagai kawan, teman kantor, kita boleh kasih hadiah. Karena kalau tadi mungkin orang buka-bukaan namanya non muslim, yang Islam aja kalau walimah apa? Buka-bukaan dangdutan. Nanggap penyanyi dangdut. Repot. Apalagi kalau non muslim kita enggak tahu, mereka mungkin aturannya tidak sama dengan kita. Kalau mengkhawatirkan kita, merusak pandangan kita, merusak iman kita, kita enggak usah, tapi kasih hadiah. Kasih hadiah menunjukkan kita berbuat baik sama dia. Tidak mengapa kita berbuat baik kepada non muslim. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah diundang oleh seorang Yahudi, Rasulullah SAW datang untuk makan di rumahnya. Kemudian di antara syarat yang kedua, yang mengundang hartanya harus halal. Hartanya harus halal. Kalau tidak halal tidak wajib. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau punya pendapat berbeda dengan pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya dia berbicara tentang orang yang punya harta haram. Boleh enggak kalau kita dikasih makanan dari orang yang kerjaannya semuanya haram, tidak ada penghasilannya yang halal? Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, jika penghasilannya seluruhnya haram, maka tidak boleh. Ini pendapat sebagian salaf. Tapi kalau hartanya masih bercampur, dia kerja di praktek ribawi, tapi dia juga punya toko kelontongan, dia juga jualan kue, sehingga hartanya bercampur. Selama hartanya bercampur, kita tidak perlu tanya. Makan-makan saja. Diundang makan-makan saja. Tapi yang jadi khilaf, bagaimana kalau hartanya seluruhnya haram? Dia tidak punya pekerjaan kecuali main judi.
Dia tidak punya kerjaan kecuali jualan narkoba. Ya. Dia tidak punya kerjaan kecuali misalnya riba. Ya. Kalau dia undang kita ke rumah, boleh nggak kita makan? Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Ulumul Hikam tidak boleh. Karena hartanya murni semuanya dari harta yang haram. Syekh Utsaimin punya pendapat enggak apa-apa. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin berdalil dengan Yahudi karena orang Yahudi mengundang Nabi, Rasulullah tidak membedakan Yahudi ini ada penghasilan haram atau murni atau enggak murni. Pendalan Syekh Utsaimin cukup kuat rahimahullah. Dia mengatakan Yahudi mengundang dan Yahudi ini tidak kita tahu apakah murni hartanya riba atau bercampur, enggak urusan. Bisa jadi dia murni penghasilannya apa? Haram. Jadi kalau ada orang yang undang kita walimah, kerjanya di bank riba, ya, boleh nggak kita makan makanannya? Boleh menurut Syekh Utsaimin, boleh. Tapi kalau warok, enggak. Kalau takut kata enggak lah saya. Tapi kalau hukumnya boleh, Syekh Utsaimin membolehkan rahimahullah taala. Adapun Ibnu Rajab mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kita nggak datang karena warok, aduh saya nggak enak yang mana makan hasil kayak gitu ya, boleh saja terserah. Ya, tidak wajib bagi dia untuk hadir kecuali ya kita tahu bahwasanya penghasilannya bukan 100% haram. Kalau penghasilannya masih bercampur kita datang. Kalau penghasilannya masih bercampur kita datang. Wallahu alam bisawab ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh dalam walimah tersebut ada kemungkaran. Kalau kita datang kemudian di situ ada penyanyi dangdut dipanggil ya. Bercampur laki-laki perempuan buka aurat, maka kita enggak usah datang. Jadi masalah kadang kita kejebak ya. Tidak datang, tahu-tahu dangdutan. Enggak sengaja kepala kita ikut goyang. Terus ada yang videoin selesai. Saya pernah hadiri walimah. Kemudian saya masuk musik, ada musik. Saya panggil mana IO-nya? Ya biasalah musik Indonesia kan di mana-mana. Ya saya pikir kalau saya bisa tegur, saya panggil IO-nya mana? Datang. Saya bilang, Pak, tolong dimatiin. Banyak ustaz-ustaz yang datang nih. Akhirnya dia matiin. Akhirnya saya khutbah nikah di situ. Saya khutbah nikah selesai, musik lagi. Terus saya pulang. Repot gitu, enggak semudah gitu kita bisa apa? Mengingkari. Ya sudahlah. Saya pergi ya. Tapi kalau ada kemungkaran, ya seperti bercampur laki-laki perempuan buka terbuka berhias tabarruj, maka tidak wajib kita untuk datang. Ini walimah yang tidak berkah. Kemudian syarat yang keempat, diundang dengan disebut nama. Si fulan, kamu undangannya datang, ini wajib datang kalau tidak ada uzur ya. Tapi kalau seorang misalnya, ayo semuanya saya undang ya, ini tidak wajib ya. Karena dia undang secara apa? Umum. Tapi kalau kamu ya, satu-satu, maka wajib ya. Wajib. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ini dalil bahwasanya walimah, ini walimah yang buruk, yang tidak berkah, yang makanannya buruk, ya, adalah walimah yang malah tidak mengundang orang miskin. Ini walimah niatnya bukan karena Allah. Ini walimah hanya bangga-banggaan. Ya. Yang diundang hanya orang-orang kaya. Ini bukan walimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pernikahan anak kita atau pernikahan kita dimulai dengan keberkahan. Di antara bentuk keberkahan kita undang orang miskin. Orang miskin, orang kaya kita undang semua, ya. Undang semua, ya. Bukan hanya yang diundang orang-orang kaya. Yang lebih butuh makanan orang-orang miskin. Hadis berikutnya Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini." Siapa yang mengurusi dua putrinya sampai dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat, aku dan dia seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhamma asabi'ahu. Bahkan Rasulullah SAW mendekatkan seperti ini. Ya. Rasulullah mendekatkan. Seakan-akan lebih hebat daripada ngurusi anak yatim. Ini dalil bahwasanya ngurusi anak sendiri itu pahalanya juga apa? Sangat besar ya. Sampai Rasulullah SAW seperti ini. Terutama anak-anak perempuan ya. Anak perempuan lemah, kemudian suka tersinggung, butuh perhatian, manja.
Ya ini kita harus lebih sabar untuk mengurusi anak-anak tersebut. Man ala jariyatan, siapa yang mengurusi dua anak perempuan sampai dewasa, maka dia akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kalau antum diberi anugerah dua anak perempuan, apalagi tiga, apalagi daripada itu, ya tentu sudah memenuhi persyaratan hadis ini. Ustaz, kalau anak perempuan cuma satu, ya mudah-mudahan ya. Tapi lafal hadis ini, siapa yang mengurusi dua anak perempuan ya, apalagi tiga, sabar ya, ngurusi anak perempuan sabar ya. Kadang ya apalagi mau dewasa ya, emosional mereka suka berubah-ubah ya. Untuk kesabaran. Taib. Berikutnya ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al. Datang seorang wanita masuk ke rumahku dan dia membawa dua putrinya dan dia minta makan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Falam tajid indi syai'an ghairu tamratin wahidah. Namun dia tidak mendapati dariku kecuali sebutir korma. Fa ataituha iyyaha, maka aku pun segera memberikan korma tersebut kepada wanita ini. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Maka dia pun tidak makan, dia belah korma itu menjadi dua, dia kasih kepada dua putrinya. Tsumma qamat fa kharajat. Kemudian dia pergi, kemudian dia keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba setelah itu Rasulullah SAW masuk pulang ke rumah. Fa akhbartuhu, aku kabarkan ya Rasul, tadi ada perempuan bawa dua putrinya, lapar. Saya tidak punya apa, saya kasih korma satu. Kemudian dia ternyata tidak makan, dia belah, dia kasih kepada kedua putrinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji dengan ujian terkait dengan anak-anak perempuan, ya, kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Dan ini keutamaan mendapat anugerah anak-anak perempuan ya. Bahwasanya mengurusi mereka dengan baik, ya, berbuat baik kepada mereka dengan pengorbanan, ya, karena sebenarnya Allah mengatakan fa ahsana ilaihinna, ihsan sini berbuat baik kepada mereka itu dengan sedikit pengorbanan. Lihat ibu ini, ya, dia tidak makan, bahkan dia belah korma dia kasih kepada kedua putrinya. Maka putri-putri nanti akan menghalangi dari neraka jahanam. Artinya apa? Ibu ini sebenarnya punya maksiat. Artinya ada bisa jadi seorang ibu, bukan ibu ini, maksudnya bisa jadi seorang wanita mungkin punya maksiat yang buat dia harus masuk neraka. Tapi karena kebaikannya, perhatiannya kepada anak-anak perempuannya, dia terhalangi. Maka saya wasiatkan kepada ibu-ibu, benar-benar perhatian sama anak perempuan yang kita siapa, kita tidak bermaksiat. Ibu-ibu lagi zaman sekarang. Punya Instagram. Apa ibu tidak punya Instagram? Rata-rata punya apa? Instagram, rata-rata punya YouTube, channel YouTube, rata-rata ada yang main TikTok, ada yang main TokTik, ada yang main TokTok. Instagram pasti lihat macam-macam ya. Lihat laki-laki, kamu lihat laki-laki, maksiat macam-macam. Urusin anak perempuan dengan baik. Ya, semaksimal mungkin anak tersebut akan menjadi penghalang dari neraka jahanam. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Pertama, lihatlah bagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bagaimana lihatlah rumah dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rumahnya Nabi, orang yang paling mulia di alam semesta. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rumah istrinya yang paling dia cintai. Kalau antum punya istri dua, kalau satunya antum sangat cinta, satunya kurang, biasanya yang paling kita cintai kita kasih macam-macam ya. Ini enggak, yang paling dia cintai Aisyah. Di rumah tidak ada kecuali satu butir apa? Korma. Subhanallah. Syekh Utsaimin mengucapkan satu perkataan yang indah, saya bacakan. Dia mengatakan, ya. Wa nahnu al-an fi baladina hadza yuqaddam lil insan 'indal akal arba'at asnaf syatta. Sekarang kita dia bicara di Saudi. Kita di sini kalau kita mau makan bukan satu butir korma, 4 model makanan. Ada ini, ada anu ya. Ada tahu isi, ada terang bulan apa? Martabak manis, ada martabak asin, ada nasi putih, ada nasi merah, ya. Berbagai macam model. Kita bacakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, "Baitun min buyuti Rasulullah sallam wa min asyrafi buyutihi. Fihi ahabbu nisa ilaihi." Inilah rumah di antara rumah-rumah Nabi. Itu rumah Nabi ada 9, istri 9. Dan termasuk rumah yang terbaik di antara rumah yang lain, Rasulullah SAW meninggal di situ. Di situ ada wanita yang paling dicintainya.
Akan tapi la yujadu bihi illa tamrah wahidah. Tapi tidak ada di rumah tersebut kecuali satu butir apa? Korma. Wa nahnu al-an fi baladina hadha. Yuqaddam lil insani 'inda al-akli arba'atu asnafin syatta. Seorang ketika hendak makan dihidangkan di depan dia 4 model makanan atau lebih ya dengan berbagai macam modelnya. Kemudian beliau berkata, "Falimadza futihat alaina ad-dunya wa ughliqat alaihim?" Kenapa kita dibukakan dunia sementara dunia ditutup bagi mereka, bagi Nabi dan istri-istrinya? Alikaunina ahabba ila Allahi minhum, apa karena Allah lebih sayang kepada kita daripada mereka? Daripada Nabi dan istri-istrinya yang hidupnya pas-pasan? Apakah karena Allah lebih sayang, lebih cinta kepada kita dari mereka? La wallahi, tidak tentunya demi Allah. Hum ahabbu ila Allahi minna. Tentunya mereka lebih Allah cintai daripada kita. Walakin fadlullahi yu'tihi man yasha. Akan tapi karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa nahnu ubtulina bihadhin ni'am. Kita ini sedang diuji dengan nikmat-nikmat yang banyak. Fasarat hadhihi ni'amu inda katsiri minan nas al-yawma sababan lisyarri wal fasad wal asyar wal batar. Jadilah kenikmatan-kenikmatan yang banyak ini menimpa banyak orang merupakan sebab keburukan, sebab kerusakan, kesombongan dan keangkuhan. Ya. Ini yang pertama, artinya ini tasliyah, hiburan bagi orang yang mungkin hidupnya susah ya. Ada yang lebih susah daripada antum, Nabi dan istri-istrinya ya. Bayangkan rumah cuma satu butir apa? Korma, rumah kecil. Kurang Nabi rumah paling 4 kali 4. Atapnya pendek, kalau disentuh orang berdiri bisa menyentuh apa? Atapnya. Rasulullah SAW kalau mau salat sampai tempat tidak cukup. Di rumah cuma ada satu butir korma. Tapi Aisyah bersabar, tidak mengeluh, dan itulah rumah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kunna lanaral hilal, summa hilal. Salasatu ahillah fi syahrin wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. 2 bulan berturut-turut tidak ada satupun rumah dari istri-istri Nabi yang menyalakan api. Tidak ada yang masak selama 2 bulan. Ma ta'amukum ya umma, apa makan kalian? Korma dan air putih. Itulah rumah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya kalau kita dapat kenikmatan kita tidak tolak, tapi ini ujian. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenikmatan yang kita miliki menjadi kita sombong, menggunakan maksiat, nonton yang macam-macam, gunakan berfoya-foya, ya. Tapi nikmat yang kita dapatkan digunakan untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara faedah hadis ini bagaimana para sahabat yang itsar mendahulukan orang lain. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada kecuali satu butir korma, tapi dia mendahulukan apa? Ibu tadi yang kelaparan, ya. Kemudian bagaimana seorang ibu yang mendahulukan anak-anaknya daripada dirinya. Inilah yang membuat dia masuk surga, terhalang dari api neraka karena dia punya perjuangan untuk ngurusi anak-anak. Dan begitu banyak ibu-ibu seperti itu. Dia harus lapar ngurusi anak-anak, dia harus setengah mati kurang tidur ngurusi anak-anak, dia harus berutang ngurusi anak-anak, dan begitu banyak ibu-ibu yang hebat yang merupakan sebab keberhasilan anak-anaknya. Tapi masih ada belum selesai, tapi kita lanjutkan pekan depan bismillah taala. Demikian saja, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu dan kekurangan waktu. Insyaallah ditanyakan kepada ustaz yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.